Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan dalam aktivitas keseharian kita. Amin. Salam dan taslim atas baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas segala risalah dan petunjuk yang telah dibawanya. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ialah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Zuhdi 2015. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ilmi 2012 ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala semacam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaat iptek dalam kehidupan sehari-hari. Eniyah 2013. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika tidak boleh dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh memenuhi, umat Islam manfaatkannya walaupun menghasilkan manfaat sesaat, memenuhi kebutuhan Arsyam M 2020. 1. Iptek. Pengertian iptek dan kaitnya dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Scientific Method Aji 2017. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan memperkembangkan iptek. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dengan berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. 2. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Wiyarta 2017. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang bertanggung jawab. Sesungguhnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim adalah
sedangkan yang lainnya akan menjadi fadl, keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnatun qaimatun, sunnah dari al-hadis yang menegangkan, dan faridotun, adilah, ilmu bagi waris atau ilmu farodil yang adil. Di mana pandemi COVID-19 ini terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Zainuddin 2020, dari transformasi inilah maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga khususnya. 3. Keutamaan yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran mengelari golongan ini dengan berbagi gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegangkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan Allah bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang terjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan memperkembangkan iptek. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.